Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil abad. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ini dalam pembahasan tafsir, dan pada sore ini kita akan bahas tafsir surat Al-Asr. Dan surat ini adalah Makkiyah dan hanya terdiri dari 3 ayat saja, dan tentunya ini favorit kita bersama ya. Dan mungkin eh, di antara sebab favoritnya itu karena singkatnya. Ya, biasanya kita pengennya yang singkat-singkat. Tapi kalau kita memahami maknanya, mudah-mudahan nanti motivasinya bukan hanya karena singkat, tapi karena kandungannya. Nah, seperti biasa kita eh, minta salah seorang untuk membacakan nasnya. Nah, fadal, fadal. Silakan bagi yang akan membaca kitabnya untuk raise hand dulu. Ustadz Ridwan juga hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, silakan Ustadz Asep Anwar terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Fadal. Silakan Ustadz Asep. Nah, Belum terdengar Ustadz Asep suara Ustadz. Taib, nampaknya ada sedikit ini apa di sisi teknis. Silakan kepada Ustadz Rama, kemudian Ustadz Ridwan untuk membedalkan Ustadz Asep yang ada kendala teknis. Nah, silakan Ustadz Ridwan. Barakallahu fiik. Baik, Wafik Barakallah. Assalamualaikum. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Tafsirus suratil asri. Wahiyya makiyah. Qala Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. oke. آه Eh, sebentar dulu, نعم Ustaz. Nanti أوكي dilanjut lagi, Ustaz. نعم Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala al-Firman wal asr, demi masa. Ini ada 3 penafsiran ya. Ada asar itu maknanya waktu sore, atau asar itu sholat asar, dan penafsiran yang ketiga yaitu demi masa ya, secara umum. Dan di sini si Asadi memilih pendapat yang eh, menunjukkan kepada keumuman waktu. Wal asr artinya demi masa. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Di sini Allah Ta'ala mendatangkan eh, eh, beberapa taukidat penguat. Yang pertama sumpah. Ini taukid untuk penguat makna ya. Bahwa makna yang akan disebutkan itu ini perkara yang sangat penting. Yang kedua inna ya. Kemudian yang ketiga lam, lafi husrin. Ada lam ya, lafi husrin. 3 taukidat sekaligus. Ini betul-betul pelajaran berharga untuk kita,
kita harus memperhatikan betul-betul apa yang akan Allah sampaikan. Sampai Allah datangkan 3 tauqidat sekaligus. Allah tegaskan bahwasanya demi masa sesungguhnya al-insan alif lam di sini namanya lil istighraqiyah, mencakup seluruh manusia. Sehingga manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ya, dan kerugiannya dunia dan di akhirat. Ini umum semua manusia. Kemudian Allah Ta'ala kecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang memiliki 4 karakter ini. Ada 4 hal ini pada dirinya. Allah kecualikan dia dari kerugian yang sifatnya umum. Ini menimpa seluruh manusia, semua jenis manusia. Kecuali orang memiliki 4 karakter ini. Yang pertama dia beriman. Dan tidak mungkin dia beriman kecuali dia berilmu, belajar. Ya, karena iman cabang dari ilmu. Mustahil seorang bisa beriman kecuali dengan ilmu, belajar. Kemudian beramal soleh, buah dari ilmu ya, yang bermanfaat itu melahirkan amal soleh. Kemudian karakter yang ketiga, tawasau bil haq, yaitu saling menasehati dengan kebaikan. Watawasau bis sabar, dan juga saling menasehati di dalam kesabaran. Ini namanya dakwah, amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Kemudian karakter yang keempat, sabar. Saling menasihati dalam kesabaran. Ini ya tersirat ya bahwa kita wajib untuk bersabar. Sabar di dalam belajar agar supaya kokoh keimanan kita. Sabar di dalam beramal, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Sabar di dalam berdakwah. Amal ma'ruf nahi munkar. Oleh karenanya surat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya dalam usul salasa ya, dalam muqaddimahnya. Beliau mengatakan ilam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala merahmati Anda, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Al-ula al-ilm, ilmu itu ma'rifat. Apa yang maksud ilmu di sini? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Maksud ilmu di sini mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Asaniyah al-amalu bihi. Yang kedua adalah beramal, ya, mengamalkan ilmu tersebut. Asalisa ad-da'watu ilaihi. Yang ketiga yang mendakwahkan, ya, mendapatkan ilmu dan amal. Ar-rabiah yang keempat as-sabru ala adzafihi. Ala adzafihi. Bersabar atas gangguan di dalam 3 hal tadi. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam beramal, sabar di dalam berdakwah. Untuk menuntut ilmu kita perlu kesabaran jelas. Makanya nggak semua orang bisa istiqomah di atas ilmu, dalam menuntut ilmu. Mengamalkan perlu kesabaran yang lebih besar. Dakwah, kesabarannya jauh lebih besar lagi. Ya, tapi kalau seorang itu dia betul-betul ya, komitmen dengan 4 hal ini, maka ini tentu ini merupakan pintu keselamatan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma'anzalallahu hujatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak mendatangkan hujah untuk makhluknya kecuali surat ini saja, tentu cukup bagi mereka. Artinya cukup bagi mereka untuk bisa selamat dari kerugian ini. Itu dia berilmu, belajar, sampai dia beriman. Kemudian dia beramal soleh, kemudian dia berdakwah, dan dia sabar atas semuanya itu. Nah, ini surat yang pendek, 3 ayat,
Dan kebanyakan orang menjadikan surat ini surat favorit karena ringkas, ya, sebentar. Ya, dan mudah-mudahan kita alasannya tidak hanya sekedar ringkas saja, tapi kita ya suka membaca surat ini karena kandungannya begitu eh, mendalam, ya. Dan kalau kita amalkan betul-betul surat ini merupakan jalan keselamatan bagi kita dari kerugian di dunia dan di akhirat. Nah, Istamir, Fadol, Ustaz Ridwan. طيب أحسن الله إليكم. أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر والخاسر ضد الرابح والخاسر مراتب متعددة ومتوافته ومتفاوتة قد يكون خسارا مطلقا كحال كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته وفاته النعيم واستحق الجحيم وقد يكون خاسرا من بعد الوجوه دون بعض ولهذا عمم الله الخسارى لكل إنسان إلا من اتصف بأربع الصفات الإيمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به والعمل الصالح وهذا شامل للأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده والواجبة والمستحبة والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله مؤلمة Mu'limah. مؤلمة فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره وبتكميل الأمور الأربعة ويكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. Barakallahu fiik. وفيك بارك الله. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, berkata mu'alib Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, aksama ta'ala bil asar. Allah Ta'ala bersumpah dengan al-asr. Apa itu al-asr? Alladhi huwa al-lailu wan nahar, yaitu dia malam dan siang. Artinya masa, ya, mencakup siang dan malam. Yaitu lebih jelas lagi bila mengatakan mahalu af'alil ibad, ya, wa a'malihim. Yaitu tempatnya perbuatan-perbuatan hamba dan amalan mereka. Di sini ada af'al, ada a'mal. Af'al ya perkara-perkara yang umum, ya, selain dari bentuk-bentuk ibadah, atau adapun amal ini terkait dengan ibadah. Jadi ini diantara pentingnya waktu, karena dia adalah tempatnya kejadian-kejadian, tempatnya amalan-amalan kita. Ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Sementara waktu itu sangat sedikit, sangat sempit. Ya, umur ini hanya antara 60 sampai 70 tahun. Orang-orang yang sudah dekat ke situ artinya sudah sempit, sebentar. Beda dengan umat terdahulu yang panjang umurnya. Maka ini menunjukkan akan urgensinya waktu. Jadi waktu itu adalah perkara yang sangat mahal. Kita baru akan merasakan betapa mahalnya waktu itu ketika sakaratul maut.
Masing-masing kita akan merasakan baru kemarin lahir, baru kemarin hidup, ternyata sekarang sudah harus pulang lagi. Terasa sebentar sekali. Dan seandainya kita punya harta sepenuh bumi atau mungkin dua bumi sekaligus, dan kita tukarkan dia hanya untuk minta tempo kepada Allah Ta'ala untuk bertobat saja, maka itu tidak akan pernah bisa diberikan. Itu menunjukkan bahwa waktu itu jauh-jauh lebih berharga daripada harta. Bahkan sepenuh bumi pun nggak bisa untuk menggantikan waktu yang sedetik saja diberi kesempatan untuk bertobat. Karena ketika seorang itu sudah yugorgir, sudah sakaratul maut, atau ketika dia sudah melihat perkara-perkara yang gaib di antara kehadiran malaikatul maut, tertutup sudah pintu taubat. Ini pelajaran berharga bagi kita. Apa yang Allah berikan kepada kita ketika kita bangun dari tidur, kita masih diberi kesempatan Allah Ta'ala. Itu adalah anugerah termahal, lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Kesempatan bagi kita untuk bertobat, kesempatan bagi kita untuk beramal soleh. Karena kalau sudah datang ajal, sudah. Kita punya harta sebanyak apapun itu gak berarti apa-apa. Gak bisa untuk menebus hanya sedetik saja. Beri kesempatan untuk tobat. Tidak. Tertutup saja. Sudah pintu tobat ketika itu. Yang ada penyesalan yang sangat. Itu di dunia. Kita menyesal sekali. Ternyata namanya waktu itu begitu berharga. Terlebih lagi nanti di akhirat. Betapa berharganya waktu tersebut. Orang datang dengan membawa pahala yang begitu berlimpah. Sementara kita, waktu kita habis, kita buang-buang begitu saja. Lalai, tidak produktif, ya, dihabiskan begitu saja. Pada itu modal modal utama kita. Rasul mal, modal utama. Ya, kurang dipicenan. Makanya nikmatani magbunun pihima kasir minanas, dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu dengan, itu sihah wal farog, kesehatan dan waktu luang. Tertipu, ya, ketika sehat tidak digunakan semaksimal mungkin. Orang, ya, orang sesungguhnya kesehatan itu adalah tajun, dia adalah mahkota yang tersematkan di orang sehat, yang tidak ada yang mengetahui mahkota tersebut kecuali orang sakit. Orang sakit melihat, Masya Allah, untuk bisa diberikan mahkota nikmat yang begitu besar, yang itu seringkali tidak dianggap sebagai kenikmatan oleh orang yang sehat. Dia sia-siakan kesehatan. Itu perkara yang tidak bermanfaat. Yang harusnya dia betul-betul menggunakan kesehatan tersebut untuk perkara yang penting untuk akhirat, itulah zuhud. Perkara yang tidak penting, yang tidak bermanfaat bagi akhirat, dia akan tinggalkan. Ketika dia mengetahui betapa berharganya kesehatan itu, dan dia gunakan untuk perkara yang sangat bermanfaat untuk akhirat. Begitu juga dengan waktu luang. Ini modal utama. Kita masih hidup, ini perkara satu detik saja yang kita rasakan, itu sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh mayit. Begitu mahal. Seringkali kita tidak mensyukurinya, tidak menggunakannya sebaik mungkin. Ya. Anak sendiri bertobat dari semua. Anak aku, ya, bertobat dari semua. Kufur nikmat. Seringkali kita menyanyiakan waktu, membuang-buang waktu. Semoga, ya, kajian sore ini membangunkan kita dari tidur yang panjang. Waktu itu begitu berharga, begitu berharga. Gunakan semaksimal mungkin. Sampai para ulama betul-betul memaksimalkannya. Kalau kita lihat bagaimana biografi Imam An-Nawawi, beliau tidak pernah tidur menyengaja untuk tidur, tapi beliau itu tidur karena ketiduran. Saking beliau memanfaatkan waktu-waktu yang ada dari usia.
luar biasa. Tidak tidur kecuali karena tidur. Orang menghajar. Makanya umurnya pendek tapi berkah. Karyanya begitu luar biasa. Jangan sampai kita menyesal. Ketika sakaratul maut baru terasa betapa berharganya. Apalagi nanti di akhirat. Menyesal ya. Menyesal. Yang tidak ada faedah. Nah, anak kula insan khasirun. Sesungguhnya semua manusia itu khasir. Dia adalah orang yang rugi. Al khasir didur rabih. Orang yang rugi itu kebalikannya adalah orang yang beruntung. Wal khasaru maratibu muta'addidun mutafawwitatun. Dan kerugian itu tentunya bertingkat-tingkat ya dan beragam bervariasi. Qad yakunu khasaran mutlaqan, terkadang seseorang itu dia rugi dengan kerugian yang mutlak, kahali man khasira dunya wal akhirah, seperti orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia sengsara, di akhirat asup neraka. Wallahu beungar henteu bahagia henteu di dunia di akhirat selamanya disiksa. Bagaimana orang-orang kafir sudah di dunia miskin ya, di akhirat ya selamanya di dalam neraka. Mutlak, kerugian yang mutlak. Juga ini juga berlaku umum ya, semua yang memiliki sifat yang sama. Ya, ketika dia tidak gunakan waktunya untuk belajar, untuk beramal, untuk berdakwah, untuk sabar di atasnya, maka dia rugi. Ya, wafatahul na'imu, dan dia kehilangan nikmat-nikmat. Ya, yang orang-orang itu. Makanya kata Syaikhul Islam, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhir. Di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak masuk ini maka dia tidak akan memasuki surganya akhirat. Di antaranya ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Rugi sekali orang kalau di dunia dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Surga. Udah mentauhidkan Allah Ta'ala, mencintainya, beramal soleh, takorub kepada Allah Ta'ala. Itu semuanya surga dunia. Duduk di majelis taklim itu di taman-taman ya, taman-taman surga. Ya, rugi. Yang ada dapat nikmat-nikmat. Pastahaqqal jahima, dan dia berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka jahim. Oh ya tibillah. Qad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'din. Terkadang ada orang juga dia rugi dari sebagian sisinya dan tidak di sisi yang lain. Artinya dia tidak sempurna, tapi tetap dia tidak selamat dari kerugian tersebut. Ya. Walihada a'amallahu al-khasara likul insanin. Oleh karenanya Allah Ta'ala meratakan, mengumumkan, ya, jadikan umum kerugian itu untuk setiap manusia. Ila manita sofa bi arba'i sifat, kecualikan ya, dari jenis manusia semuanya rugi kecuali orang yang bersifat dengan 4 sifat ini. Yang pertama, al-imanu bima amarallahu bil imani bihi. Dia mengimani perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk mengimaninya. Ya. Wala yakunul imanu bidunil ilm, dan iman tidak mungkin ada tanpa ilmu. Fahuwa far'un anhu, dan keimanan itu dia adalah cabang dari ilmu. Wala yatimu illa bihi, dan keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Makanya ya, saya Muhammad bin Abdul Wahab ketika mendalili perkara yang wajib untuk kita eh, pelajari, yang pertama ilmu, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatul dinal
Dinul Islam bil adillah. Ini pokok yang harus dipelajari tentang Allah, tentang nabinya dan agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan beliau berdalil dengan ini. Wal asr gitu. Innal insana lafi husrin illa alladziina amanu, kecuali orang beriman. Beliau mendalili ilmu itu dengan keimanan. Karena mustahil ada iman kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu merupakan cabang, keimanan cabang dari ilmu. Dan tidak mungkin sempurna keimanan kecuali dengan ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, al-amalu sholeh, beramal soleh. Wahada syamilun li'af'alil khairi kulliha. Dan ini mencakup seluruh perbuatan baik. Semuanya. Beramal soleh. Al-dhahirati wal batinati, yang zahir maupun yang batin. Al-muta'alliqati bihuquqillahi wa huquqi ibadi, yang terkait dengan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Al-wajibati wal mustahabati, baik yang wajib maupun yang mustahab. Ya. Amal soleh. Dan dia buah dari ilmu. Tak mungkin seseorang bisa beramal soleh kecuali dengan ilmu. Oleh suatu itu ibadah harus tahu dulu ya ilmunya. Makanya Syaikhul memberikan definisi tentang ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ya, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun batin. Bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala kecuali dengan dalil. Katanya harus ada dalil ibadah itu. Mana dalil bahwa Allah Ta'ala mencintai dan meridhoi perbuatan tersebut, baik perbuatan yang zahir maupun batin, ucapan atau perbuatan. Mana dalilnya? Di antaranya ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita melakukan hal tersebut. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan kecuali perkara yang dia cintai dan diridhoi. Ketika Allah Ta'ala memuji pelakunya, ketika Allah Ta'ala mengiming-imingi dengan balasan baik di dunia maupun akhirat, ya, itu di antara tanda-tanda. Maka ibadah itu harus ada dalil. Ya, kembali lagi ke ini amal soleh. Ya, ini karakter. Maka nggak cukup cuman kemudian dia berilmu saja, harus beramal soleh. Dan amal soleh ini bagian dari iman. Inilah konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi iman itu mencakup, ya, iman itu apa? I'tiqadun qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wal amalun bil arkan. Yajidu bi yang kusu bil ma'siyah. Inilah konsep iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Amal soleh ini bagian dari iman. Kemudian sifat yang ketiga, at-tawasi bil haq, saling mewasati di dalam kebenaran. Alladhi huwal iman wal amal soleh. Ya, berwasiat dalam kebenaran itu ya berwasiat tentang keimanan dan juga amal soleh. Yusi ba'duhum ba'don bidzalik. Sebagian mereka saling mewasati dengan sebagian yang lain akan hal tersebut, kan keimanan dan amal soleh. Wa yahussu alaihi, dan memberikan motivasi, dorongan untuknya untuk beriman dan beramal soleh. Wa yuraghibuhu fihi, dan memberikan targhib, ya, ya, iming-iming, bibita lah, ya, untuk beriman dan beramal soleh. Kemudian yang keempat, watawasi bisabri ala ta'atillah wa an ma'asiyatillah wa ala aqdarillahil mu'limah. Kemudian saling mewasiati di dalam kesabaran. Dan sabar itu ada tiga macam. Itu sabar di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, sabar dari menjauhi meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala, kemudian sabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Ini tiga bentuk sabar.
Ya, dan ini tentunya setiap orang beda-beda ya. Ada orang yang bisa sabar di atas ketaatan, tapi dia nggak sabar atas maksiat. Seperti pemuda ya, dia bisa sholat, mampu sholat misalkan 100 rakaat. Itu lebih mudah bagi dia daripada kemudian harus meninggalkan zina misalkan. Berat. Tapi bagi kakek-kakek, ya meninggalkan maksiat, bisa meninggalkan zina itu lebih lebih mudah bagi dia. Karena syahwatnya sudah lemah. Daripada harus kemudian melakukan sholat 100 rakaat. Ini tentunya berbeda-beda. Hanya saja, secara umum, para ulama mengatakan bahwa sabar di atas ketaatan kepada Allah itu lebih lebih tinggi nilainya. Karena dia memilih untuk taat. Sementara sabar atas maksiat, dia tidak melakukan apapun. Dia diam, tidak melakukan apapun. Menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Ini mau nggak mau, dia harus sabar. Nah, fabil amraynil awalaini yukamilul abdu nafsah. Maka dengan dua perkara yang pertama, yaitu iman dan amal soleh, seorang hamba itu dia menyempurnakan dirinya. Ya, sekali lagi iman itu di dalamnya ya, adalah ilmu. Dengan dia belajar dan kemudian sampai pada keyakinan, ya sampai mengimani, kemudian dia melahirkan buahnya itu amal soleh. Maka dengan itu seorang hamba menyempurnakan dirinya. Wabil amraynil akhiraini yukamilu ghairahu. Dan dengan dua perkara yang terakhir, yaitu saling berwasiat di dalam dengan dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran, maka seorang hamba dengan dua hal tadi dia menyempurnakan selainnya. Ma'ruf nahi munkar. Wa bi taklimil umur al arba'ah. Bi takmilil umuril arba'ati yakunul abdu qad salima minal khosari wa faza birribhil azim. Maka dengan menyempurnakan empat perkara ini, maka jadilah seorang hamba sungguh ya, dia selamat dari kerugian dan dia beruntung, sukses untuk mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Maka pantas kata Imam Syafi'i, lau ma'azalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini saja, ini cukup bagi mereka untuk bisa selamat dari kerugian di dunia dan di akhirat. Manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Ini perkara yang sangat mahal. Untuk apa? Untuk belajar, untuk beramal soleh, untuk berdakwah, kemudian sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam beramal soleh, sabar di dalam berdakwah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dari kerugian kalau ancamkan kepada seluruh manusia. Karena memang kebanyakan manusia itu terjatuh dalam kerugian tadi. Dan semoga Allah berikan kepada kita empat sifat ini supaya kita selamat dari kerugian dan kita sukses mendapatkan keberuntungan yang besar. Ya, karena kita butuh bekal. Kita butuh banyak bekal. Fatazawwadu fa inna khairu zati taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita butuh bekal. Di kehidupan yang singkat ini, kita cari bekal sebanyak-banyak agar supaya kita sukses beruntung di negeri keabadian. Nah, itu yang bisa Anda sampaikan. Sebelum itu barangkali pertanyaan silakan. Silakan bagi jamaah. Masya Allah Ustaz Jazakallahu khair untuk faedahnya. Jazakallah Silakan bagi para khair. partisipan, wayakum, bagi partisipan yang hendak bertanya dan diizinkan untuk Iwan langsung unmute saja, tidak menulis juga diizinkan. Tafadhol jika ada pertanyaan. Nah, Ustaz dari Ana sendiri Ustaz, Nah, tepat. ya, terkait pemanfaatan waktu untuk empat sifat tadi Ustaz.
Ya, Eh, Seseorang ini 90%-nya habis dengan maksiat, tetapi diakhiri dengan 10%-nya dengan 4 sifat tadi. Apakah masih tergolong dengan kategori orang yang beruntung, Ustaz? ya, tentunya ya kita akui ya kita banyak lalai, kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang sangat besar itu waktu yang itu sangat didamba-dambakan oleh orang oleh para mayit ya itu sangat didambakan. Gak ada yang lebih mereka dambakan kecuali hanya sebentar saja. Rabirjuuni lali amal salian eh, lima taroktu. Robku kembalikan aku. Meskipun sesaat. Untuk apa? Agar supaya aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Amal soleh yang kita tinggalkan itu akan menjadi penyesalan yang sangat. Maka karena kita menyadari semua itu, aku ya kita banyak lalai dan banyak justru mengisi dengan perkara yang tidak bermanfaat, bahkan maksiat. Maka banyaklah, perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rahmatallahi sabaqat ghadabahu. Rahmat Allah itu mendahului murkaannya. Seandainya ada apa hal-hal yang mendatangkan murka Allah Taala, tapi ketika di sana ada saja sebab untuk mendatangkan rahmat Allah Taala, maka rahmat Allah akan mengalahkan murkanya. Hmm. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan ampuni dan Allah ya akan mensyukuri hamba tersebut. Allah berikan pahala yang sangat besar. Bahkan Allah gantikan setiap kesalahan tempat kesalahan tersebut menjadi kebaikan. Kita penuh harap kepada Allah. Senantiasa husnudon kepada Allah Ta'ala. Hmm. Kita akui kita lemah ya dalam banyak sisi, terutama untuk bisa bersyukur atas nikmat hidup ini. Waktu ya yang Allah berikan kepada kita ini. Nikmat yang sangat-sangat didamba-dambakan oleh mayit. Yang sangat berharga, lebih berharga daripada bumi beserta isinya. Kita akui kita banyak lalai. Maka kita akui itu kepada Allah Ta'ala. Abula kabin nikmatika alayya wa abu bidambi. Fagfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba ila anta. Mohon ampun kepadamu. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Yang dengannya kita terus merasa fakir. Dan ini sesuatu yang memang harus kita ingatkan jiwa kita akan hal ini. Bahwa kita fakir kepada Allah Ta'ala dari berbagai sisinya. Hmm. Sehingga kita terus senantiasa ya, memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah menjaga kita. Ya, orang yang Allah jaga itu, maka Allah akan berikan kepada dia taufik untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada. Itu di antara penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita bertakwa, maka penjagaan Allah semakin besar. Maka upaya yang kita lakukan tadi banyak bertobat kepada Allah Taala. Kemudian kita melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangan, banyak beramal soleh. Semoga dengannya Allah jaga kita untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan ketika kita eh, tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk tadi belajar, untuk beramal soleh, untuk berdakwah dan sabar di atas semua itu, ya ketika kita tidak diberikan taufik untuk semua itu di antara alamat eh, Allah berpaling dari. Hmm. Maka Hasan Basri beliau mengatakan min alamati iradallahi ala al abdi, alamat Allah berpaling dari seorang hamba yaitu eh, Allah sibukkan dia fimalayakni. Allah sibukkan seorang hamba dengan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Itu di antara min alamati iradallahi ala abdi eh, istigoluhu fimalayakni. Allah jadikan kesibukannya pada perkara yang tidak bermanfaat bagi. Itu alamat. Jadi kalau ketika kita melihat kondisi kita ternyata
kita itu disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat, itu tanda Allah berpaling dari kita. Hmm. Allah tidak jaga kita. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya dijaga, berikan taufik, hidayah untuk bisa betul-betul memanfaatkan waktu yang ada. Apalagi yang usianya sudah 40 ke atas ya, ini betul diperhatikan. Waktu kita itu sudah sedikit. Ya, urusan kita dengan dunia itu sudah selesai. Tapi sekarang kita harus sudah menghadap ke akhirat. Hmm. Persiapkanlah untuk kehidupan akhirat. Apa yang kita eh, jadikan sebagai bekal. Akhirat itu sudah datang menjemput ya. Sudah datang menjemput. Ya, mungkin itu ya. Masya Dan ini Allah. juga nasihat ya yang lebih anda nasihati diri anda sendiri. Ya, sebelum anda menasihati yang lain, tentunya diri anda sendiri. Rumasa, rumasa. Dan kalau kita ingat ya betapa banyak ya waktu yang kita sia-siakan. Hmm. Dan sudah cukuplah ketika muda karena ketidaktahuan kita banyak membuang waktu-waktu yang ada. Sudahlah itu sudah berlalu. Jadi karena itu sebagai cambuk bagi kita, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada ini. Sisa waktu yang sedikit ini, semaksimal mungkin. Sudahlah, main-main sudah. Bagaimana sekarang kita serius? Masya Allah. Ya mungkin itu. Masya Allah. Nah, Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan masuk Ustaz dari nah, dari Siva, akun atas nama Siva. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga juga seluruh kaum muslimin. Amin. Jika ikun. dikatakan sabar itu pada hentakan pertama, namun jika seseorang itu sabar di pertengahan atau di akhir, apakah ia tetap mendapatkan keutamaan dalam bersabar? Jazakallahu barakallahu fiik. Fikih wakil. Fikih barok. Nah, jadi in inama sablu inda sodbatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika hantaman yang pertama. Ini afdol, ya. Afdolnya sabar. Adapun setelahnya, ya tetap perlu kesabaran, tapi nilainya tidak seperti yang pertama. Ya, karena pertama itulah di situ diuji keyakinan kita. Yakin tidak kita dengan hikmah di balik musibah tersebut. Dan yang wajib ketika mendapatkan musibah adalah sabar. Ya, sabar itu adalah habsun nafsi anit tasahud wa sikayah anak dalillah al-mu'limah qawlan wa fi'lan. Sabar itu menahan jiwa dari marah dan berkeluh kesah atas takdir Allah yang menyakitkan. Dan bentuk kesabaran itu ya dengan menahan baik dengan lisan maupun dengan anggota badan. Makanya al-jaz'u ya itu berkeluh kesah itu pun dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas ya yang menunjukkan ketidaksabaran, teriak-teriak dengan perbuatan diantaranya tampar-tampar pipi, jambak-jambak rambut, lempar-lempar barang. Itu bentuk berkeluh kesah. Makanya wajib adalah sabar. Ini pendapat yang lebih tepat. Ya, adapun ridho itu mustahab. Kapan seorang itu ridho? Ketika dia mengetahui di balik musibah tersebut ada hikmah-hikmah yang sangat agung. Ya, rahmat Allah yang begitu berlimpah. Di antaranya takfiru dzunub. Allah hendak menghapuskan dosa-dosa dia. Sehingga dia pulang nanti di akhirat tanpa membawa dosa. Kemudian raf'ud darajat. Allah akan naikkan derajatnya nanti di akhirat, di surga. Ya, kalau dia tahu hikmah-hikmah tersebut, maka dia akan bersabar. Dia akan ridho. Kemudian juga Allah di balik musibah Allah hendak memberikan pahala kesabaran yang begitu berlimpah. Ketika terima musibah doanya lebih didengar dan sebagainya. Kalau dia mengetahui hikmah tersebut, niscaya dia akan ridho sehingga tidak terlalu sakit. Dan ini makna raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Rob.
bahwa apa yang Allah timpakan itu yang terbaik. Meskipun manusia inginnya terus saja dapat kesenangan. Tidak, kapan terkadang kita butuh dengan musibah untuk tadi hapuskan dosa-dosa kita, untuk mengangkat derajat kita, untuk mendapatkan pahala kesabaran, agar doa kita lebih didengar, dan juga untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati berupa kesombongan, merasa tidak butuh kepada Allah Ta'ala. Kalau ternyata musibah baru kita sadar, ternyata kita itu lemah, ternyata kita itu butuh kepada Allah Azza wa Jalla, membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita butuh. Allah lebih tahu apa yang maslahat dan mudarat untuk kita. Kalau dia ridho apapun yang dia terima, kesempitan ataupun keluasan, nikmat ataupun mudarat, dia ridho. Inilah mana raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Rob. Ya, dia kalau dia mengetahui hikmah-hikmah di balik semua itu. Tapi ridho ini lebih berat daripada sabar. Gak semua orang bisa ridho. Ya, adapun syukur ini paling tingginya. Ketika dia yakin betul dengan semua itu. Kalau ridho itu masih di bawah keyakinan. Tapi kalau syukur itu yakin betul. Dan husnudonnya begitu sangat. Karena kecintaan dia kepada Allah Ta'ala itu begitu tinggi. Sehingga dia senantiasa husnudon. Semuanya itu datang dari zat yang dia cintai. Maka dia akan ridho. Dan dia yakin semuanya itu adalah kebaikan untuk bentuk cinta kasih Allah Ta'ala kepadanya. Nah, ini tidak akan dirasakan oleh pelaku maksiat. Hanya orang-orang yang betul-betul mencintai Allah Ta'ala. Makanya Rasul kalau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, beliau mengatakan, Alhamdulillah kuliah. Bagaimanapun kondisinya, bagaimana keadaannya, segala puji milik Allah. Dia tetap memuji Allah Ta'ala. Syukur. Dan Alhamdulillah itu kalimat syukri. Kalimat syukur. Lihat bagaimana. Tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Husnudon. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita melebihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tingkatnya para anbiya. Sedikit orang sampai ke sana. Ya, termasuk juga Syekh Utsaimin bagus ya dalam berbicara tentang syukur nikmat. Beliau menyebutkan bahwa yang wajib itu adalah sabar bukan ridho. Meskipun ada sebagian yang berpendapat yang wajib ketika mendapat musibah adalah ridho. Ya berdasarkan firman Allah Ta'ala, paman rodia ya falahu ridho. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhoan. Paman sahito falahu suhtu. Dan barang siapa yang murka, tidak terima dengan ketetapan Allah Ta'ala, maka baginya adalah kemurkaan Allah Ta'ala. Tapi kata Syekh Utsaimin, makna di sana, faman rodiya falahu ridho, barang siapa yang ridho, itu dirinci kata beliau. Itu ridho di sana, ridho terhadap hukum syar'i, wajib ridho. Adapun ketika musibah, itu tidak wajib ridho. Berdasarkan beberapa dalil, dan dalil tentang 3 orang yang kalau uji ya, ada yang diuji dengan kulit belang, yang kedua orang yang botak, yang ketiga orang yang buta. Ternyata ketika ditanya apa yang kau inginkan, masing-masing ya orang yang belang, dia menginginkan kulit yang bagus. Dia sembuh dari sesuatu yang orang itu merasa jijik kepadanya. Begitu juga orang botak, dia menginginkan rambut yang bagus. Begitu juga orang yang buta, dia menginginkan agar supaya dikembalikan penglihatan. Itu menunjukkan mereka tidak ridho, tapi mereka sabar. Itu diantara dalilnya. Maka kata eh, man radiya falahu ridho, kata ridho di sana maknanya sabar. Jadi makna ridho di sana maknanya adalah sabar. Atau makna ridho di sana ridho pada asal takdir. Itu fi'lullah. Karena berbicara takdir berbicara tentang 2 sisi. Berbicara tentang fi'lullah. Yang kedua berbicara tentang al-maqdi atau al-maqdur. Yang ditakdirkan. Kalau dengan perbuatan Allah Ta'ala wajib ridho. Karena semua perbuatan Allah Ta'ala itu baik. Pasti memiliki hikmah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan asyaru laisa ilaika. Keburukan itu tidak disandarkan kepadamu. Maka takdir kalau itu adalah perbuatan Allah semuanya baik. Enggak disifati dengan takdir baik, takdir buruk, tapi semuanya baik.
Karena perbuatan Allah Ta'ala pasti memiliki hikmah. Contohnya Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia, agar supaya Allah Ta'ala merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka lakukan, agar supaya mereka kembali. Jadi kalau kita lihat keburukannya saja, al-maqdur, ya, fasad, ini jelas ini tidak sesuai dengan tabiat manusia. Ini disebut dengan takdir buruk ketika berbicara tentang al-maqdur yang ditakdirkan. Tapi kalau berbicara perbuatan Allah Ta'ala, kenapa Allah takdirkan keburukan tersebut? Endingnya tujuannya apa? Agar supaya mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan. Allah rasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka lakukan, agar supaya mereka kembali. Maka kalau dilihat secara keseluruhan perbuatan Allah Ta'ala, maka semuanya adalah baik. Contoh, ya agar supaya lebih mudah. Ada seorang bapak yang membekam anaknya yang sakit. Kalau dilihat dari membekamnya saja, apa yang dilakukan oleh bapaknya tadi kepada anaknya, bagaimana disayat kulitnya dengan pisau bekam, dikeluarkan darahnya, maka terlihat buruk. Tapi kalau dilihat dari tujuan bapak itu membekam agar supaya anak tersebut sembuh dari penyakitnya, ya meskipun itu menyakitkan dengan berbekam, itu irtikabu akhafid dararain, melakukan mudorot yang lebih ringan. Itu mudorot, tapi mudorot yang lebih ringan untuk menghindari penyakit yang lebih besar. Maka kalau dilihat perbuatan Bapak tadi itu baik. Itu takdir ditinggal dari itu perbuatan Allah Ta'ala. Tapi al-maqdur, apa yang ditakdirkan, nah inilah yang disebut dengan baik dan buruk. Disebut baik ketika sesuai dengan tabiat manusia, disebut buruk ketika itu tidak sesuai dengan tabiat manusia. Maka kata Syekh Utsaimin, ya maksud faman rodiya falahu ridho, barang siapa yang ridho maka baginya keridhoan, yaitu maksudnya ridho dengan perbuatan Allah Ta'ala. Kalau perbuatan Allah Ta'ala wajib hukumnya ridho. Tapi kalau perkara yang Allah takdirkan, maka yang wajib sabar, bukan ridho. Ya, yang wajib adalah sabar, bukan ridho. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, Izin memperdalam, karena Ustaz. ya, Nah, eh, terkait dengan sabar tadi, orang yang berobat itu masih kategori orang bersabar, Ustaz? sabar. Makanya dari hadis tadi orang yang tiga orang tadi ya, dia orang yang belang, orang yang botak, orang yang buta. Ketika ditanya oleh malaikat, ya, menguji mereka, apa yang kau inginkan? Kata orang yang belang, aku ingin kulit yang bagus. Maka diusap oleh malaikat, sembuh dia. Orang yang botak, aku ingin rambut yang bagus, diusap, sembuhlah dia. Orang yang buta, ya, kemudian eh, apa, ingin dikembalikan penglihatannya, maka diusap oleh malaikat, kemudian dia sembuh. Itu sabar, ya, itu dia masih dan jadi ketika tertimpa musibah dia sabar, kemudian dia mencari jalan untuk bisa keluar dari musibah tersebut. Ini adalah musibah secara umum, ya. Nah, terkait dengan penyakit ini ada dua pendapat tentang penyakit, ya. Ada yang wajib mendapatkan itu adalah ridho, yang kedua sabar. Nah, bagi yang sabar dia masih menempuh pengobatan. Hmm. Tapi ridho itu dia memilih untuk ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala. Apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik untuk dirinya. Maka dia ridho. Maka dia tidak menempuh pengobatan yang di luar apa yang alami, yang ya pengobatan alami ya. Dan mereka berdalil dengan hadis tentang seorang perempuan yang hitam yang punya penyakit ayan, epilepsi. Dia minta didoakan oleh Nabi SAW untuk kesembuhan. Maka jawaban Nabi, jika engkau menginginkan, aku akan doakan dan engkau sembuh. Dan jika engkau mau, engkau engkau sabar dan bagimu surga. Maka perempuan tadi memilih untuk sabar, tidak didoakan oleh Nabi, tidak menempuh pengobatan,
Dia ridho dengan penyakitnya, tapi bagi dia adalah surga. Maka dia tidak menempuh pengobatan, tapi dia mengharapkan pahala dari penyakitnya tersebut. Hanya saja dia minta didoakan agar supaya kalau terkena ayan, eh, auratnya tertutup. Dan para ulama menyebutkan di antaranya yang mengambil pendapat ini di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau tidak menempuh pengobatan. Ya, hanya pengobatan yang sifatnya datang dari dirinya sendiri saja. Ya, seperti misalkan ya kalau punya asam urat ya tidak makan perkara-perkara yang bisa menimbulkan asam urat misalkan. Hanya itu saja, tapi tidak menempuh pengobatan yang lain. Nah, ini berpendapat kalau yang wajib ketika mendapatkan musibah adalah ridho. Tapi itu terkait dengan penyakit ya. Tapi kalau misalkan musibah yang lain sama yang ridho juga dia namanya dia ridho dengan ini perbuatan Allah Ta'ala, tapi dia terus mencari sebab untuk bisa keluar dari musibah tersebut. Cuma dalam masalah penyakit ini ada dua pendapat. Ada yang ridho, kemudian tidak menempuh Ada yang pengobatan, ada yang sabar dan dia menempuh pengobatan. Jadi ada perinciannya. Termasuk tadi ya, jadi kalau terkait dengan perbuatan Allah wajib ridho. Takdir perbuatan Allah wajib ridho. Tapi al-maqdur apa yang ditakdirkan maka tidak wajib ridho. Ini pendapat yang lebih kuat. Tapi yang wajib bagi dia adalah sabar. sabar. Adapun ridho itu mustahab. Wallahu ta'ala bisawab. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, Ustaz, Jazakallah khair. Alhamdulillah bisa dipahami. Baik Ustaz, Alhamdulillah kita pun sudah ada di ujung waktu di majelis kita Ustaz. Eh, Nah, Barangkali ada murojaah atau hal yang ingin ditekankan bagi kami Ustaz dari Ustaz di akhir majelis ini. ya, sekali lagi ya bahwa surat ini mengajarkan kepada kita tentang apa qimatul waqt, harga ya dari waktu. Waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Makanya Allah sampai bersumpah dengan waktu. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut memiliki keutamaan. Ini sesuatu yang sangat mahal. Pergunakan sebaik mungkin. Ini adalah modal utama kita. Bahwa kita itu adalah potongan hari. Berlalu satu hari, maka sudah hilang sebagian dari kita. Dan semakin hari berlanjut, semakin waktu berlanjut, kematian semakin dekat. Dan itu jelas waktu semakin berharga. Gunakan sebaik mungkin. Kemudian juga ya surat ini luar biasa ya. Pendek, hanya 3 ayat. Tetapi kalau seseorang itu mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka ini merupakan jalan keselamatan untuk dia. Untuk bisa selamat dari kerugian di dunia dan di akhirat. Dan ini merupakan jalan bagi dia untuk bisa sukses di dunia dan di akhirat. Ketika dia betul-betul memanfaatkan waktu yang ada dengan perkara yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dan antara perkara yang paling bermanfaat ya tadi itu habiskan waktu kita untuk belajar, untuk beramal soleh, untuk berdakwah, ya, dan sabar di atas semua itu. Sampai-sampai tadi Imam Syafi'i luar biasa perkataannya. Lau ma'azalallahu hujatan al khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Ini ucapan yang dicatat oleh para ulama dengan tinta emas. Dan begitu juga antum. Tanamkan betul-betul ucapan Imam Syafi'i ini. Seandainya Allah tidak menurunkan hujah kecuali surat ini saja. Itu mencukupi untuk mereka. Untuk bisa selamat dari kerugian dan bisa sukses. Mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Kalau untuk bisnis ini dapat keuntungan yang besar, amalkan apa yang ada dalam surat Al-Asr ini. Antum baca dan antum betul-betul hayati maknanya. Ya,
Ya, dan juga di sini perkara tadi perkara yang wajib. Belajar dan wajib. Yang dengannya kita bisa beriman. Begitu juga mengamalkan ilmu tersebut menjadi amal soleh. Begitu juga dalam berdakwah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini semuanya adalah wajib. Itu masing-masing dengan porsinya masing-masing. Kalau untuk berdakwah kepada keluarga kita, apa yang wajib kita dakwakan? Semua orang wajib, semuanya adalah pendakwah. Masing-masing kita adalah orang yang harus berdakwah. Wa anfusakum wa ahlikum naro, wa quduhan nasu wal hijarah. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kamu kita menjaga. Ya, kita solehkan dulu diri kita, kemudian kita mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita. Mustahil kita akan menjaganya kecuali dengan berdakwah. Maka untuk bisa berdakwah, kita harusnya terpacu untuk kemudian lebih giat lagi menuntut ilmu. Ya, orang yang nggak punya, bagaimana dia akan memberi? Punya kewajiban bukan hanya belajar untuk dirinya, juga belajar untuk yang lain. Maka di antara niat yang baik ya, dalam menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa ghairihi. Untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Masing-masing kita punya porsi kebodohan, termasuk anak. Semuanya punya porsi kebodohan. Dan itu harus kita yakini. Makanya kita belajar itu untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita dan juga diri orang lain. Sehingga ini semangatnya lebih kuat. Ya, wajib bagi kita. Nah, adapun untuk berdakwah, kemudian kita berdakwah kepada eh, di kampung, ya, kepada yang lain, maka itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menegakkan, maka gugur kewajiban yang lainnya. Karena untuk berdakwah kepada yang lain, ya, yang lebih luas, itu resikonya lebih besar. Ya, dia harus mengetahui manhaj di dalam berdakwah. Bagaimana metode dalam berdakwah yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana apa yang dipahami oleh salaful ummah. Ya, agar supaya kita sukses. Karena kesuksesan dakwah itu bukan ditinjau dari banyaknya pengikut. Ya, bukan ditinjau dari ramenya atau ininya ya. Tapi sejauh mana kita itu ikhlas di dalam berdakwah dan betul-betul mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ittiba dan tidak membuat perkara yang baru di dalam berdakwah. Makanya nanti di akhirat akan datang seorang nabi hanya membawa satu dua orang pengikut saja. Bahkan ada seorang nabi yang tidak membawa pengikut seorang pun. Jadi dikatakan dia itu gagal dalam dakwah. Dia sukses dalam dakwah ketika dia ikhlas karena Allah Ta'ala dan dia sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan itu tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Maka orang yang tidak mengetahui fiqh dakwah, tidak mengetahui manhaj dalam berdakwah, dia dilarang untuk berdakwah karena dia akan banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, jadi kita lihat ya, eh, ya kadar kita ya. Tapi yang wajib adalah kepada anak istri kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Masing-masing kita wajib untuk berdakwah. Ya, berdakwah kepada yang luas, maka itu eh, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Dan juga tidak menutup kesempatan kita untuk berdakwah. Di antaranya kita membantu dengan harta, dengan tenaga, ya, dengan pemikiran untuk agar supaya membantu dakwah ini semakin tersebar dan dia mendapatkan ya, pahala dari apa yang dia lakukan. Makanya Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, harta yang paling berharga adalah hartanya Abu Bakar. Karena harta Abu Bakar inilah yang menyokong dakwahnya Nabi SAW. Maka kebaikan di dalam Islam, baik berupa ilmu dan pengamalan,
maka itu Abu Bakar punya andil di sana. Dia meraih banyak pahala di sana. Makanya sehebat apapun kita berinfak, meskipun kita berinfak segunung Uhud pun, kita tidak akan pernah bisa menyaingi infak mereka meskipun setengah mud. Karena ya apa yang mereka infakkan itu betul-betul berkah ya. Yang dengannya semua kita mengenal Islam. Semua kebaikan dalam Islam, ilmu dan pengamalannya, mereka dapat bagiannya. Maka ini juga yang terkadang masyarakat belum paham ya. Ketika ada pembangunan masjid, wah luar biasa. Banyak orang yang tertarik. Ini sebagai infak di jalan Allah Ta'ala. Menjadi apa keran-keran yang terus mengalirkan pahala kepada dia meskipun dia sudah meninggal. Tapi infak seperti itu ada hancurnya. Tapi kalau berinfak untuk dakwah, ingatlah ilmu itu tidak akan pernah hancur. Dan ilmu itu akan senantiasa abadi sampai menjelang hari kiamat. Kebaikan yang lebih luas. Kalau lebih sebab yang itu mungkin bisa Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda khususnya ya. Untuk membangunkan dari tidur yang panjang. Masya Allah. Sudah terlalu lama kita menyanyiakan nikmat Allah yang begitu besar. Waktu. Semoga Allah jaga kita. Allah beri taufik kepada kita untuk senantiasa diberikan hidayah untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal ketika sekaratul maut, apalagi nanti di akhir. Jangan kita minta kepada Allah, jangan sampai menyesal. Maka cukuplah yang sudah berlalu itu kelalaian kita. Jadikan itu sebagai cambuk ke depan untuk agar supaya kita betul sungguh-sungguh untuk memanfaatkan nikmat yang begitu besar ini. Setiap kita bangun dari tidur, hendaknya kita betul-betul memuji-muji Allah Ta'ala. Ini adalah nikmat yang terbesar. Kesempatan kita untuk bertobat dari semua dosa kita, agar supaya kita pulang tidak membawa dosa sedikit pun. Dan kesempatan untuk beramal soleh. Itu yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan kepada semua partisipan. Barakallahu fikum.